Hampir 10 tahun, Pak Raymond menelusuri sebuah virus baru yang mematikan melintasi pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terpencil di Cina. Hingga akhirnya menemukannya pada kelelawar di Gua Sitao. Virus tersebut adalah coronavirus yang menyebabkan wabah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS pada tahun 2003. Coronavirus adalah kelompok virus yang permukaannya dipenuhi tonjolan protein menyerupai mahkota, bahasa Latin corona. Ada ratusan jenis coronavirus, namun hanya 7 yang diketahui menginfeksi manusia. Di antaranya SARS-CoV penyebab SARS, MERS-CoV penyebab MERS, dan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. 4 dari 7 coronavirus manusia hanya menyebabkan flu biasa yang ringan namun sangat menular. 2 lainnya menyerang paru-paru dan gejala yang lebih berat. COVID-19 unik karena punya sifat gabungan keduanya, mudah menyebar sekaligus bisa merusak paru-paru secara serius. Virus menyebar lewat percikan droplet saat penderita batuk, yang kemudian masuk ke hidung atau mulut orang lain. Penularan paling efektif terjadi di ruangan tertutup dengan banyak orang berdekatan. Cuaca dingin membantu virus bertahan lebih lama karena menjaga lapisan perlindungan tetap lembab. Sementara paparan sinar UV cenderung merusaknya. Namun faktor musiman ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah lama beredar. Untuk virus baru yang punya ketebalan populasi manapun, penyebab bisa tetap pasif walaupun tidak ideal. Dalam tubuh, tonjolan protein virus menempel dan menyatu dengan sel inang, membajak mesin sel tersebut untuk mengadakan materi genetiknya sendiri. Coronavirus menyimpan informasi genetik dalam bentuk RNA. Virus RNA umumnya lebih kecil dengan gen lebih sedikit. Cepat infeksi, banyak inang, dan rentan bermutasi karena tidak memiliki mekanisme koreksi replikasi. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya, namun sebagian menjadi virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi. Biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran lebih besar, yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk menandakan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil, dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk melakukan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghasilkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit. Namun mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif, karena antivirus dan vaksin tunjukkan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Kita tak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui oleh virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatan selesai diuji coba. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan. Tapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan. Syntax is
Sintaks adalah aturan dalam bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur dasar kalimat dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaks yang khas yang memberitahu penutur pendengar bagaimana dari kalimat yang harus muncul terlebih dahulu, sehingga mereka dapat memahami apa yang sedang disampaikan. Sintaks merupakan pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis agar kalimat dapat dipahami dengan jelas dan tersusun secara runtut. Jangan sampai tertukar antara sintaks, semantik, dan diksi. Ketiga konsep ini merupakan dasar dalam perbentukan kalimat. Jadi mari kita satu persatu. Sintaks, seperti yang telah disebutkan, adalah urutan kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pemilihan kata tertentu untuk menyampaikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata yang digunakan. Pada video ini kita akan fokus pada sintaks. Dalam bahasa Inggris terdapat urutan yang sudah menjadi atur tetap untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu pengecualian, tetapi pada umumnya kalimat bahasa Inggris mengikuti pola SVO, subjek, verba, dan objek. Contohnya, anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Pada satu kalimat tersebut terdapat subjek, anak laki-laki, verb, look, melihat, objek, keluar jendela. Gambar ini menunjukkan pohon sintaksis dalam tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli linguistik untuk membentukkan struktur kalimat. Mungkin Anda tidak akan sering menyebut pohon sintaksis, tapi mengetahui cara membuatnya cukup bermanfaat karena dapat membantu memahami struktur kalimat. Pada diagram tersebut, kalimat dipecah menjadi bagian-bagiannya, seperti verba, norma, artikel, dan preposisi. Setelah itu, kata-kata dikelompokkan untuk menentukan bagian mana yang merupakan frasa nomina, frasa personal, atau frasa verba. Faktor menarik, pola SVO bukanlah satu-satunya susunan kata yang ada. Bahasa lain memiliki urutan kata berbeda, bahkan ada yang menggunakan komponen tambahan dalam struktur sintaksiknya. Pada contoh pohon sintaksis sebelumnya, subjek adalah kucing, desat, dan subjeknya adalah man. Gambar kedua menunjukkan cara lain untuk menuliskan sintaksis. Diagram tersebut menggunakan kalimat the dog loved the girl, lalu memecahnya menjadi dan artikel, noun, verb, sama seperti sistem sebelumnya. Dalam kalimat tersebut, subjek anjing, verba mencintai, objek gadis. Sekali lagi, pohon sintaksis bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Pohon sintaksis digunakan untuk membantu memahami struktur sebuah kalimat dan menunjukkan fungsi setiap bagiannya. Kegunaan lain dari pohon sintaksis adalah ketika sebuah kalimat menggunakan urutan kata berbeda. Kalimat tersebut dapat diuraikan dengan membuat diagram seperti contoh sebelumnya. Contoh, jika mendengar sebuah kalimat dalam bahasa asing yang menggunakan pola FVSO atau versi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu menyusun kembali kata-kata ke dalam pola SVO sehingga lebih mudah dipahami. Mari kita rangkum. 1. Sintaksis adalah struktur atau susunan kalimat. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk menyampaikan makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang dihasilkan dari kata-kata yang digunakan. 4. Pohon sintaksis adalah alat diagram yang berguna untuk memetakan struktur kalimat sehingga kita dapat memahami urutan kata dan cara kerjanya dalam bahasa Inggris. Terima kasih telah menonton kita tentang sintaks ini. Jika video ini bermanfaat, silakan lihat video-video lain di kanal kami untuk mendapatkan materi pembelajaran tambahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Baik, What is a nation? Upaya pertama untuk The attempt to formally mendefinisikan define bangsa the sebagai nation sebuah konsep as a political politik concept dilakukan pada dates tahun back to 1882 1882 when French Philosopher philosopher Prancis and historian Ernest Renan melalui published his esainya yang seminal berjudul essay titled Apa Itu What is a Bangsa? Nation? Menurut In this essay, bangsa Renan defines the merupakan bentuk nation solidaritas as yang a besar. large-scale solidarity Solidaritas constituted by the itu feeling of dibangun dari sacrifices pengalaman berkorban that one bersama made di in the masa past lalu, and dan of juga those that adanya one is kemauan separated to untuk make in the terus future. berkorban di masa depan bersama. This explains why Renan believes Renan that if juga we are to menjelaskan imagine the bahwa nation agar as semua good bangsa and worthy dapat of dipandang continuous sebagai sacrifice, sesuatu yang layak we must realize dipertahankan. that it necessarily Masyarakat entails a seringkali harus process of melupakan forgetting. bagian-bagian tertentu dari sejarahnya. This is because, for Renan, Hal ini- the efforts to obtain Hal ini national karena unity, proses either in the pembentukan name of bangsa civic or ethnic sering melibatkan nationalism, konflik, involve acts of kekerasan, violence and atau subsequent peristiwa yang forgetting. kemudian tidak lagi dikenal dalam ingatan bersama. Based on the initial conception of a nation developed by Renan,
scholars have come up with a more Selanjutnya, formal definition of para a akademis nation, mengembangkan namely, definisi yang lebih a formal. community of Bangsa people dipahami formed on the sebagai basis of a komunitas combination of manusia yang shared memiliki features such as language, kesamaan history, sejarah, ethnicity, culture, etnis, and territory. budaya, serta wilayah Put tempat differently, tinggal. a nation is the collective identity of a group of people understood as defined by language, history, Dengan kata ethnicity, lain, bangsa culture, merupakan and identitas territory. kolektif yang terbentuk karena adanya unsur-unsur And yang for this dimiliki reason, bersama. a nation is generally Oleh sebab more itu, overtly bangsa political memiliki than dimensi an politik ethnic yang lebih group. dibandingkan kelompok etnis In biasa. fact, many scholars considered it as a Berikutnya, fully ilmuwan mobilized or politik institutionalized Benedict ethnic Anderson. group. Konsep yang sangat terkenal Later itu on, the imagined famous political community scientist atau komunitas yang Benedict terbayang. Anderson views the nation as an imagined Menurut community. Anderson, bangsa disebut For sebagai Anderson, komunitas yang the terbayang nation karena is an setiap imagined anggota political tidak community mungkin mengenal that is semua culturally anggotanya secara imagined as langsung. both inherently Namun limited and demikian, sovereign. mereka tetap merasa menjadi bagian As dari we can see, komunitas yang sama. there are 4 key elements in this Selain definition. itu, bangsa juga bersifat terbatas. First, the nation is Karena setiap imagined bangsa simply memiliki because